bobot dan input ditambah bias gitu. Simpelnya seperti ini. Terus nanti akan masuk ke fungsi aktivasi. Nah, nanti akan keluar output berupa fungsi gitu. Seperti itu. Basicnya normalnya seperti itu. Nah, ini kenapa ya? Komponen-komponen ANN. ANN adalah sekumpulan neural yang terorganisasi dalam lapisan layer. Nah, yang pertama itu ada input layer. Nah, kita tahu input layer ini isinya itu adalah atribut-atribut atau banyak yang nyebutnya fitur. Gitu. Fitur misalnya itu dalam satu gambar, fiturnya berarti pixel ya. Jadi satu pixel itu berarti satu fitur. Gitu. Kalau misalnya pernah kita diskusi tentang klasifikasi huruf A itu satu pixelnya itu kalau menggunakan metode yang zooming itu satu pixel itu berarti 1x. X1 itu berarti pixel pertama, X2 itu sampai X yang terakhir. Jadi inputnya itu bisa banyak sekali. Gitu. Jadi input layer, selanjutnya ada hidden layer. Nah, hidden layer itu tidak selamanya ada di ANN. Jadi ada yang tidak menggunakan hidden layer atau ada yang menggunakan hidden layer, tergantung dari soal yang atau masalah yang akan dipecahkan. Selanjutnya ada output layer. Nah, ini output layer itu berarti kelas ya. Ini berarti biasanya mewakili satu kelas atau juga tidak mewakili satu kelas. Yang jelas ini adalah output dari satu proses pelatihan. Nah, terus salah satu jenis atau tipe dari neural network itu adalah feed forward neural network. Jadi feed forward itu adalah neural network yang paling sederhana. Informasi masuk dari input layer menuju hidden layer sampai output layer dalam satu arah atau forward. Tidak memerlukan proses cycle atau looping. Nah, jadi dalam feed forward ini adalah salah satu yang paling basic ya digunakan karena dia itu cuma satu kali gitu. Dari input ke output. Gitu, bisa melewati hidden layer atau enggak, tergantung dari arsitektur yang digunakan. Gitu. Ini ada dua contoh sebenarnya, kalau tidak salah itu ada 3 kalau nggak salah. Tapi saya coba contohkan 2 karena nanti di NN-net itu menggunakan yang multi-layer perceptron. Nah, ini kita akan bahas dulu yang single layer perceptron supaya konsepnya sama gitu. Jadi single layer perceptron itu ada arsitektur single layer perceptron terdiri dari 2 layer, yaitu layer input dan layer output. Jadi tidak ada hidden layer ya. Jadi langsung input output gitu. Jadi langsung aja. Biasanya untuk kasus-kasus yang sederhana. Jadi kalau misalnya inputnya kelasnya hanya 2, biasanya lebih enak pakai single layer gitu karena tidak terlalu banyak perhitungan. Nah, ini ya single layer perceptron seperti ini. Itu jadi ini mohon maaf gambarnya dari bawah ke atas karena referensinya seperti ini. Ini ada X1, X2, X3 sampai Xn. Nah, kita tahu kalau X1 X itu mewakili input ya, input. Terus ada W1, W2, W3 dan Wn ini sebagai bobot gitu. Terus ada nanti bias. Nah, ini masuk ke neuron. Itu masuk. Jadi nanti di sini ada sigma X N sigma X kali W ditambah bias. Nah, sama dengan masuk ke nanti ke fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi itu ada banyak jenisnya ya. Ada yang menggunakan sigmoid, ada yang menggunakan binary kalau nggak salah, ada juga yang menggunakan indeks. Nah, tergantung dari jenis soalnya. Nah, kalau misalnya tergantung pendekatan yang digunakan. Kalau misalnya outputnya cuma 2 atau kelasnya cuma 2 itu pakai sigmoid juga bisa. Jadi dia itu ada range dari 0 sampai 1. Jadi misalnya kalau misalnya output hasilnya itu 0,5, di atas 0,5 kita anggap itu 1 nilainya. Jadi misalnya itu masuk kelas 1. Kalau nilainya di bawah itu, di bawah 0,5, kita anggap nilainya 0. Jadi masuk ke kelas yang kedua. Seperti itu. Terus ada cost function atau error function atau loss function ini saya juga kurang ngerti apa karena berbagai referensi itu beda-beda nama. Apakah memang ada menentukan apakah ada perbedaan antara target dan prediksi. Nah, kita tahu kalau klasifikasi itu outputnya sudah kita tentukan di awal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu data, kita sudah tahu
kalau targetnya itu kelas apa. Nah, nanti kita bandingkan target dan prediksinya itu sudah sama atau belum. Kalau sudah, nah nanti cara mengukur itu menggunakan cost function atau error atau loss function gitu. Jadi nanti dibandingkan apakah sudah, kalau misalnya tadi output prediksinya 1, targetnya kita 1 nih, targetnya 1. Ternyata prediksinya 1, ternyata targetnya 0, itu kan berarti salah ya. Harusnya targetnya juga sama, 0 gitu. Jadi harus 1-1 dua-duanya. Nah, nanti diukur menggunakan ini sampai outputnya sama antara target dan prediksinya harus sama. Gitu. Jadi ada sebagian ulama mengatakan kalau cost function ini kita belajar dari kesalahan. Gitu. Jadi trial and error saja dicoba. Gitu. Terus yang tahap selanjutnya itu ada update bobot dan update bias. Gitu. Jadi nilai ini ada banyak cara juga ya. Salah satunya adalah gradient descent. Gitu. Jadi nanti untuk iterasi yang pertama biasanya di awal-awal itu kita bobot dan bias itu kita tentukan secara random. Tentukan secara random. Nanti dia muncul. Nah, untuk data selanjutnya kita update. Gitu. Kenapa diupdate? Karena saya pernah coba itu si bobotnya tidak diupdate, jadi menggunakan, kalau datanya sedikit itu tidak ada masalah, prediksi dan targetnya masih sama, tapi data selanjutnya itu pasti salah gitu. Jadi diupdate, nanti diupdate dilihat dari errornya gitu. Kalau errornya sudah mendekati, semakin kecil errornya berarti itu sudah, nanti masuknya itu namanya itu iterasi, tiap kali kita update error gitu, single layer perceptron seperti itu. Jadi ini adalah yang paling sederhana. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini kan untuk operasi N. Nah, ini yang merah itu berarti false, merah false ya. Ini berarti masuk ke kelas false. Kalau yang hijau itu masuk ke kelas true. Nah, kalau datanya bisa divisualisasi seperti ini, mudah gitu melihatnya. Oh, berarti garisnya tinggal seperti ini juga masih salah. Nah, jadi kalau misal inputnya berarti ini 2 ya. X1-nya 1, X0-nya X2-nya 0. Prediksinya targetnya itu ini tuh harusnya itu false. Targetnya juga harus false. Gitu. Nah, di sini ini masih ada yang salah ya. Nanti kita update terus sampai garis linear ini ada di sini ya. Jadi dia memisahkan antara kelas false dan kelas true. Gitu. Jadi nanti seperti ini. Ketika update nilai bobot secara terus-menerus atau beberapa kali iterasi ya. Ada yang di set jumlah iterasinya, ada yang disesuaikan dengan errornya. Nanti sampai hasil seperti ini. Gitu. Ini dengan jumlah input neuronnya 2 ya. Neuron inputnya cuma 2. Gitu ya, X1 dan X2, 1 dan 0 atau ini 1 dan 1. Seperti ini untuk operasi N. Gitu contohnya. Nah, selanjutnya itu ada yang multilayer perceptron. Nah, ini jadi multilayer perceptron itu sederhananya itu adalah gabungan dari single layer perceptron. Jadi dari sini dari X1 ke X2 ke layer yang ini atau hidden layer itu kita anggap satu single layer perceptron. Gitu, sama seperti itu. Terus nanti dari sini, dari hidden layer ke output layer, itu sama kita anggap satu single layer perceptron. Gitu. Jadi tahapannya sama dengan yang ini, mirip-mirip dengan yang ini, tahapannya dengan single layer perceptron, cuman dia tidak langsung jadi output, dia masih jadi hidden layer. Gitu. Kita di sini input layer jadi K-unit ya, di sini ada bobotnya sama biasnya ada. V-nya bobot sama J-nya bias. Ini masuk ke hidden layer. Terus di sini juga nanti ada output di hidden layer. Jadi hidden layer ke hidden layer atau ke output layer. Gitu. Memang sedikit menyenangkan kalau multilayer perceptron. Nah, di sini tahapannya sama ya. Jadi single layer perceptron pertama itu sama. Jadi menggunakan sigmoid ya. Jadi ada sigma K1 ini ya.
kali X, sigma X kali W ditambah bias ya. Ini yang ya, perseptron yang pertama, single layer perseptron pertama, terus waktu single perseptron yang kedua, tahapannya sama. Ini sama kan? Ini tuh, berarti yang ini. Itu sama-sama saja sih. Hanya tidak langsung masuk ke output. Gitu. Nah, terus ada selanjutnya itu ada tahap yang lain, itu ada algoritma backpropagation. Nah, ini adalah untuk melakukan pengulangan dari output layer ke hidden layer. Jadi diulang dari belakang ke depan. Nah, jujur kalau algoritma backpropagation saya juga belum pernah coba dan belum mengerti. Jadi mungkin nanti Pak Lala akan membantu untuk algoritma backpropagation-nya. Itu jadi balik dari output layer ke hidden layer. Gitu, supaya nanti si errornya semakin kecil. Nah, implementasinya seperti ini ya. Kalau kita visualisasi datanya seperti ini, kan agak susah kalau kita membagi hanya dalam satu garis ya. Kalau datanya itu yang misalnya ada kelas yang oranye dan kelas yang biru. Nah, kita agak kesusahan untuk menentukan kalau hanya menggunakan satu garis saja. Nah, kalau misalnya melihat yang ini, kita bisa menentukan kelasnya itu hanya menggunakan satu garis linear. Kalau yang kasus seperti ini, kita agak susah atau tidak mungkin menggunakan satu garis saja. Jadi harus menggunakan sekitar 5 garis untuk memisahkan antara kelas yang oranye dengan kelas yang biru. Jadi seperti ini nanti kemungkinan arsitekturnya. Jadi ada input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, untuk output layer ini apakah selalu satu? Y-nya apakah satu? Nah, ini tergantung pendekatan yang kita gunakan. Gitu. Kalau tidak salah, ada 2 pendekatan ya. Yang pertama itu, jadi Y itu mewakili satu kelas. Jadi kalau misalnya kelasnya ada 2, ini Y-nya ada 2. Kalau misalnya kelasnya ada 3, ada 5, ada 10, ada 26, misalnya kita menentukan huruf, itu Y-nya ada 26 berarti. Gitu. Ada juga yang melakukan pendekatan seperti ini. Jadi satu mewakili beberapa kelas, satu mewakili beberapa kelas. Nanti kita set nilainya berapa. Gitu. Nah, kita sepertinya teman-teman sangat mengerti ya. Alhamdulillah. Kita masuk ke implementasinya ya. Di sini ada satu package yang biasa digunakan, itu ada NNet. Itu untuk artificial neural network. Itu sumber datanya saya ambil di dataset ini ya, arsip.edu. Gitu. CS.edu. Nah, termasuk implementasi NNet-nya saya akan coba tunjukkan yang menggunakan Excel. Nah, ini ya. Sudah terlihat teman-teman semua? Nah, ini ya. Di sini kita lihat ada 2 kelas ya. Di sini ada kelas ini untuk menentukan jenis bunga. Ini sebenarnya sering sekali digunakan di machine learning sebagai contoh data. Ini kita tahu X-nya ada 4, inputnya ada 4. Ada 4 fitur berarti yang mewakili satu kelas. Satu kelas iris versicolor itu berarti ada 4 fitur yang mewakili. X1, X2, X4. Nah, iris versicolor prediksinya targetnya kita masukkan itu di kelas 0 gitu. Nah, terus yang iris virginica itu targetnya 1. Nah, jadi kalau menggunakan sigmoid itu kelihatan ya. Nah, jadi ini targetnya. Nah, kita masukkan inputnya ditambah theta 1. Ini untuk iterasi yang pertama itu kita bangkitkan secara random ya. Theta 1 berarti bobot ya. Bobot yang pertama untuk X1, bobot yang kedua untuk X2, selanjutnya sama ada bias gitu. Bias ini untuk apa sih? Kalau tidak salah itu pernah dengar dulu, bias itu untuk meningkatkan akurasi. Tapi saya juga belum tahu ini
meningkatkan akurasi atau tidak. Nah, sini kelihatan ya. Sigma dari perkalian X1, theta 1, dan selanjutnya. Gitu. Terus nanti hasil sigma ini masuk ke fungsi aktivasi ya, yang sigmoid ini. Nah, fungsi aktivasi 1/1 ditambah eksponen min sigma ya, hasil neuron yang ini. Nah, terus kita lihat hasil prediksi dan targetnya sudah sama atau tidak. Targetnya kan 0, tapi hasil prediksinya 1. Nah, waktu kita cek kita cek errornya, ternyata errornya masih tinggi ya. Errornya masih 0,99, hampir 1 ya errornya. Nah, kita update bobotnya menggunakan ini. Gitu, ada rumus turunan atau diferensial. Nah, ini untuk mengupdate bobot. Untuk mengupdate bobot dan bias. Ini kalau kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya bisa dipelajari saja dari rumus-rumus yang digunakan. Ini kita bisa lihat kalau target dan prediksinya masih salah. Ini targetnya 0 tapi prediksinya masih 1. Nah, ini satu gambar, satu warna ini mewakili satu iterasi ya. Jadi, ini iterasi kedua. Itu kita lihat errornya masih tinggi ya, masih 0,9. Iterasi yang ketiga, keempat, kelima, sampai berapa iterasi sampai hasil target dan prediksinya itu sama gitu. Ini masih ada yang berbeda, tapi secara keseluruhan sudah sama. Kita lihat errornya itu sudah sangat kecil ya errornya. Nah, sudah 0,0008 sekian. Nah, ini sudah terlihat ya. Target dan prediksinya sudah sama. Target dan prediksinya sudah sama. Ini menunjukkan kalau proses pelatihannya sudah selesai. Seperti ini bisa langsung disimpan di database untuk nanti digunakan sebagai data training, data testing, mohon maaf. Data testingnya ya. Nah, ini data testingnya. Gitu. Nah, ini kita masukkan, ini data testingnya seperti ini. Jadi ada X1, X2, X4 sampai X4. Itu kita akan menentukan, kita akan lihat prediksinya gitu. Nah, ini sama ya, rumusnya sama, masih menggunakan sigma. Nah, ini bobot yang ini dari mana ini? Ini didapatkan dari hasil training. Gitu, dari hasil training yang ini. Gitu. Jadi yang dicari dalam ANN itu kalau tidak salah adalah nilai-nilai ini. Nilai bobot X1 untuk X1, X2 sampai bias. Gitu. Mohon maaf kalau misalnya salah Pak, nanti ini karena saya juga kurang tahu untuk yang ANN ini. Jadi sudah kelihatan ya bobot yang dihasilkan dari hasil training itu seperti ini. Gitu. Nah, sekarang kita akan coba di di R. Mohon maaf agak gember Pak. Nah, di sini ini bukan buatan saya ya, karena saya mau coba tapi datanya belum ada. Jadi kita coba aja menggunakan data yang sama. Ini tuh menggunakan iris juga sama ya, yang tadi. Nah, kita bisa lihat data latihnya. Ini ada Sepaleng, ini sama sebenarnya X1, X2, X3, X4 sama. Nah, ini target kelasnya nih. Spesies S sama C sama V. Nah, kalau tidak salah, NNet itu untuk feed-forward neural network dengan single hidden layer. Jadi ini masuknya ke yang multi layer perceptron. Nah, ini kita bisa lihat ya kalau di codingannya.
Nah, di awal ini seperti biasa membaca data teks ya, data teks ini dibaca. Ini masih algoritma pembacaan data seperti biasa. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 sampai kolom 5 itu masih membaca data. Itu untuk ini sepaleng.length, sepaleng.wide seperti itu width. Nah, ini ada iris data frame karena kalau tidak salah N8 itu hanya membaca data frame. Gitu. Diisi data frame kolom 1, kolom 3 sampai kolom 5. Nah, terus ini ada names, name iris data frame itu memberi label ya, memberi label untuk tiap kolomnya. Gitu. Ini masih sama juga, masih untuk pembacaan data ya. Nah, ini writable. Coba. Oh, ini kalau tidak salah menentukan targetnya kalau tidak salah. Nah, terus di sini config the training sample. Nah, set sheet ya seperti yang kemarin itu random ya, mengambil data, membuat data random. Sampel DX-nya itu berarti dari ID pertama sampai ke 50 diambil 10 gitu. Sampel dari data 51 sampai 100 diambil 10. Ini juga saya kurang tahu kenapa ngambilnya hanya 10 data. Karena kalau biasanya itu kan ada 80% data training, 20% data testing. Biasanya penggunaan seperti itu. Ini saya kurang ngerti kenapa yang diambilnya hanya 10. Ini terus ini ada print sample DX ya. Ini hasilnya di kanan sudah terlihat. Nah, terus ini proses atau masuk ke fungsi N8-nya ya. Ini ada spesies, shape length, ini masih X1, X2, X3 ya. Nah, ini X sampai X4. Nah, ini kalau yang kelima itu kalau melihat di dokumentasinya itu udah ya berarti ini targetnya. Prediksinya, ini prediksinya. Tuh. Nah, ini data frame-nya, data frame irisnya. Terus ada subset, berarti subset itu kalau tidak salah data latih yang tadi data latih. Terus size 2-nya itu adalah bias. Biasnya. Nah, ini untuk decay ini saya kurang ngerti apa ini apa. Entah ini error atau ada ini error function atau bukan. Ini saya kurang ngerti yang decay-nya. Terus ada max kit atau maksimal iterasi. Jadi jumlah iterasinya kita tentukan di awal. Jadi kalau tadi kita lihat dari errornya, kalau yang ini ditentukan jumlah iterasinya berapa iterasi. Gitu. Jadi berapa kali perulangan. Nah, ini untuk melihat evaluate accurate. Nah, data frame sampai predict. Nah, kita print selesai ya. Kita coba lihat di hasilnya. Jujur saya juga masih kurang ngerti Pak untuk DN karena dulu bisanya cuma pakai Java gitu. Kalau pakai N belum pernah pakai. Ini kelihatan ya. Berhenti di 50 iterasi. Nah, seperti itu Pak. Saya juga masih kurang ngerti yang ke bawahnya. Tulisan matrik for resulting and model. Jadi akurasinya berapa? Ini akurasinya tidak dimasuk Pak. Itu di CM itu, print CM itu confusion matrixnya. CM yang mana? Ini itu confusion matrixnya ya. Oke. Jadi seperti ini Pak, sehingga akurasinya bukan dalam bentuk persen sepertinya. Oke. Tapi bisa dihitung manual itu kan? Ya bisa kalau ini Pak. Karena ini data hitungan manualnya ada gitu. Bukan, akurasinya bisa dihitung manual bukan?
Oh, bisa Pak, bisa. Gimana cara ngitung manualnya? Akurasinya? Kalau dulu sih saya ngitung manualnya itu, jadi misalnya ada data latih ya Pak. Kalau dulu saya, misalnya data latihnya ada 20, data testingnya ada 20. Misalnya yang dikenalinya hanya 10 gitu. Itu kan berarti akurasinya 10%, 50%. Itu dulu saya seperti itu supaya mudah gitu ngitungnya Pak. Jadi kalau misalnya jumlah total datanya ada 1000, 80%-nya berarti kan 800, 88% kita pakai sebagai data training. Nah, berarti kan sisanya 200. 200-nya kita pakai sebagai data testing. Nah, berapa total dari 200 data testing itu diuji, nanti berapa yang dikenali. Gitu. Kalau misalnya dikenali semua berarti 100%. Logikanya dulu, kalau misalnya data training digunakan sebagai data uji, jadi yang 800 data digunakan sebagai sebagai testing, itu harus 100% dulu seperti itu sih. Karena data latih digunakan sebagai data uji. Gitu sih, Pak. Oke. Ada lagi? Sudah, Pak. Yang presentasinya? Oke, siap. Sebenarnya teman-teman sudah mengerti, alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Paham tidak? Paham, Pak. Alhamdulillah paham. Teman-teman sudah paham. Terlihat dari Pak Asdon, senyum-senyum, Bu Rani, Pak Sapri juga sepertinya mengerti. Boleh di drop supaya kelihatan wajah semua orang. Ada yang tanyakan? Pak Suratno, Pak Sabdoni? Pak Suratno sebenarnya sudah paham, Pak Ako juga sudah. Alhamdulillah, Pak. Sangat mudah sekali. Gimana? Jadi Pak, ada yang NNet juga ya, atau neural network selain Pak Eri ya kemarin itu kalau tidak salah. Iya nggak sih? Sebentar saya lihat dulu. Pak Alko TensorFlow ya, mirip-mirip Pak TensorFlow. Oke. Pak Alko mungkin perlu melihat tadi paparannya Pak Eri ya, karena TensorFlow itu bagian dari NNet. Jadi yang tadi dipresentasikan oleh Pak Eri, kita review sedikit lah ya, sambil nanti kalau ada pertanyaan mangga. NNet atau jaringan saraf tiruan, itu neural network bahasa Inggrisnya. Neural network itu jaringan saraf. Biasanya disebut artificial neural network. Jadi jaringan saraf tiruan. Yaitu suatu metode yang memang masuk dalam machine learning, yang terinspirasi dari perilaku atau fenomena atau proses cara kerja otak manusia. Jadi jaringan saraf tiruan atau bahasa Inggrisnya artificial neural network adalah metode machine learning yang meniru cara kerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan ini, metode ini, itu satu dari 3 mungkin ya saya sebut sebagai algoritma yang paling powerful, yang paling jagoan di machine learning. Oke. Jadi beruntung Pak Eri mempelajarinya ya tadi itu. Karena ini salah satu metode yang paling powerful. Powerful dari sisi resource, powerful dari sisi akurasi. Itu udah inilah istilahnya, udah diketahui oleh umum. Orang yang tahu machine learning maka perlu belajar jaringan saraf tiruan. Nah, di kelas S1 memang akan diajarkan Pak Eri. Saya biasanya ngajar jaringan saraf tiruan. Tapi memang butuh 2 pertemuan dan yang tadi itu sebagian sudah disampaikan oleh Pak Eri. Sebagian itu Pak Eri. Nah, nanti kalau misalnya ini, nanti slide-nya saya kirim ke Pak Eri ya, ke WA Group ya. Jadi enggak ini. Jadi sekali lagi jaringan saraf tiruan itu terinspirasi dari perilaku manusia. Nah, di jaringan saraf tiruan yang tadi Pak Eri katakan, itu ada doktrin. Jadi setiap algoritma
dia punya doktrin, punya ciri khas, punya prinsip, punya konsep yang berbeda dengan metode lainnya. Nah, di jaringan saraf tiruan itu ada 4 konsep, ada 4 doktrin, ada 4 doktrin. Karena ini doktrin, maka kalau yang belajar jaringan saraf tiruan harus menghafalkan. Karena prosesnya cuma 4 ini. Yang pertama ada input, yang kedua ada summation, yang kedua ada fungsi aktivasi, yang keempat ada output. Empat-empatnya tadi secara eksplisit dijelaskan oleh Pak Eri. Ada input, maka inputnya adalah bentuk dari arsitekturnya yang tadi Pak Eri presentasikan. Ada summation. Summation itu kelihatan dari namanya, sum menjumlahkan, gitu ya. Maka summation itu adalah proses menjumlahkan antara perkalian bobot dengan inputnya. Jadi penjumlahan dari perkalian bobot dengan inputnya. Nah, kalau yang tadi Pak Eri boleh di-share screen lagi Pak Eri yang PPT-nya Pak Eri. Supaya ini. Kalau di matematika ada simbol sigma. Ada simbol sigma. Next. Nah, ini dia. Iya boleh ini atau next yang mungkin lebih jelas mungkin ada lagi ya. Coba next. Nah, ini oke lah. Oke. Jadi kalau misalnya yang tadi saya katakan doktrin yang kedua adalah summation. Summation itu ada sigma itu. Sigma K sama dengan 1 sampai K besar X kali W. X itu adalah inputan, W itu adalah bobotnya. Jadi summation itu adalah penjumlahan dari perkalian X dan W. Itu adalah summation. Nah, itu prinsip dasar di jaringan saraf tiruan yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu adalah apa tadi? Fungsi aktivasi. Yang tadi Pak Eri katakan tadi udah fungsi aktivasi. Salah satu fungsi aktivasi adalah sigmoid. Boleh ada nggak tampilan sigmoidnya Pak Eri? Itu salah satu ya. Itu salah satu. Ini sigmoid ya. 1/1 ditambah E pangkat min U. U adalah hasil dari summation. Jadi kalau U itu adalah sigma X kali W. Nah, ini adalah fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi itu banyak. Lebih dari 10. Tapi yang biasa, yang paling ngetren itu adalah sigmoid function. Gitu. Kenapa kok memilih sigmoid function? Sebenarnya jelek banget kan rumusnya ya, susah gitu maksudnya jelek itu. 1 dibagi 1 ditambah E dipangkatkan min U. Tapi sebenarnya fungsi ini itu sangat mudah diturunkan. Nah, ini kalkulus. Nah, Bu Rani pasti masih ingat kalkulus kan gitu ya. Nggak tahu berapa tahun yang lalu ya kita belajar kalkulus. Nah, ini turunan dari fungsi sigmoid itu gampang sekali, mudah sekali diingat, gampang sekali dihitung. Maka kita menggunakan sigmoid. Itu konsep yang ketiga. Yang keempat adalah outputnya. Jadi udah jelas. Jadi karakteristik di jaringan saraf tiruan itu adalah summation dan fungsi aktivasi. Nah itu tadi Pak Eri juga sudah ngasih contoh tuh tabel Excel-nya ya. Boleh ditutup lagi. Saya tutup aja lagi ya Pak Eri ya. Jadi jaringan saraf tiruan itu sebenarnya metode yang kalau bisa sudah dipahami akan mudah karena bisa dihitung dengan Excel. Walaupun Excel-nya itu nanti akan bertambah kolomnya sebanyak berapa banyak note yang kita buat. Itu adalah jaringan saraf tiruan. Jadi simple, jaringan saraf tiruan itu adalah metode linier tetapi menjadi non-linear ketika jaringannya kompleks.
jaringannya kompleks. Itu adalah jaringan saraf tiruan. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Pak Eri mungkin ada yang tanyakan, cukup jelas ya tadi ya. Oke. Nah, jaringan saraf tiruan itu sudah dibuatlah software library-nya. Software library. Ada beberapa package itu, tidak hanya NNet, tidak hanya NNet. Ada beberapa package yang bisa kita pakai dengan menggunakan metode jaringan saraf tiruan. Artinya tinggal kita masukkan code-nya, tinggal klik enter, maka kita akan dapat apa itu hasilnya, gitu ya. Boleh Pak Eri share screen di apa itu nanti yang R-nya. Jadi kalau Ibu Bapak lihat ya di kolom kanan itu ya, yang kanan kan code-nya ya. Ini sebenarnya standar kalau Ibu Bapak amati cara penulisan fungsi, cara menggunakan package itu standar ya. Boleh ditarik ke kiri Pak. Jadi pertama kita harus memanggil fungsinya itu apa, yaitu NNet. Gitu kan? NNet itu fungsi. Kenapa kok fungsi? Karena setelah fungsi pasti ada kurungnya. Pasti ada kurungnya. Jadi NNet buka kurung, kurung pembuka. Nah, itu pasti NNet itu adalah fungsi. Nah, isi dari dalam kurung itu apa? Parameternya. Jadi sama persis dengan yang kemarin Pak Banyu, kemudian Pak siapa itu Pak Kiki ya, lupa lagi saya yang sudah presentasi itu. Pak Alif itu sama, yaitu apa? Sumbu Y-nya, cacing X-nya. Nah ini sama Pak Eri dituliskan semua X-nya. Sebenarnya cukup titik kalau kita ngikutin Pak Banyu kemarin, cukup spesies cacing titik koma ngambil dari data mana? Nah ini dari data iris DF. Nah bagaimana cara membuat iris DF? Tadi Pak Eri udah jelaskan, dia ngambil dari Excel-nya kan, dari read table, kemudian diubah menjadi data frame kan gitu ya. Nah, kemudian sampelnya adalah data trainingnya, data yang ininya adalah SAM-IDX lah gitu. SAM-IDX. Jadi ada decay itu alpha itu learning rate itu. Baik, jadi di parameter di jaringan saraf tiruan itu ada alpha. Alpha itu learning rate, seberapa cepat kita belajar. Maksimum iterasi, MAC-IT itu 50 sama Pak Eri di set 50. Nah, kalau di jaringan saraf tiruan itu MAC-IT itu sebenarnya disebut sebagai epoch. Jadi maksimum epoch gitu ya. Bukan maksimum iterasi biasanya. Kenapa? Karena di jaringan saraf tiruan di dalam epoch itu ada iterasi. Jadi supaya nggak bentrok namanya ya. Ada iterasi dalam iterasi, bingung kan gitu ya. Maka banyaknya iterasi di jaringan saraf tiruan itu disebut sebagai maksimum epoch. EPOCH, epoch gitu ya. Nah, ketika ini dijalankan, maka Pak Eri mendapatkan model. Yang tadi itu Pak Eri. Modelnya dikasih nama MJ. Ini sukanya Pak Eri ngasih nama itu, suka-suka aja gitu. Oke. Nah, kalau di print coba bentuk printnya apa Pak Eri? Bisa nggak? MJ. Langsung saja MJ. Enter. MJ. Udah selesai belum ini? Udah ini soalnya hitam nggak kelihatan. Atau summary coba. Summary MJ. Nah itu summary dalam kurung MJ. Nah ini dia. Jadi ini adalah model
di jaringan saraf tiruan. Dia pakai format begini, nggak usah pusing, santai saja, santai saja. Ini bikinan si pencipta NNNet-nya, nggak usah protes kita, karena dibuatkan aja udah alhamdulillah kita kan. Tetapi poinnya apa? Poinnya adalah ada model di dalam jaringan saraf tiruan. Kalau ibu bapak masih ingat modelnya Pak Banyu, itu adalah binary tree, graph tree, atau diagram pohon. Kalau tidak salah ya di minggu yang lalu. Kalau Pak Alif modelnya adalah peluang, conditional probability. Maka di jaringan saraf tiruan dia punya model yang berbeda, yaitu arsitekturnya 4-2-3 dan bobotnya. Jadi yang tadi Pak Eri katakan, sebenarnya jaringan saraf tiruan nyari ini DT1, DT2, DT3, DT4 itu kan tadi kata Pak Eri ya. Maka itulah bobotnya, itulah modelnya. Maka dengan saya pegang model MJ, NNMJ, maka Pak Eri bisa memprediksi apa tipe atau spesies bunga itu. Itu inilah modelnya. Jadi si algoritma jaringan saraf tiruan itu dikatakan mampu belajar, artinya dia cerdas karena mampu belajar dari data karena jaringan saraf tiruan bisa mengenerate, membuat model secara otomatis dari data yang kita berikan. Modelnya apa? Modelnya adalah dalam bentuk arsitektur dan bobotnya. Nah, bobot ini di luar kendali kita. Dengan bobot ini, saya akan bisa memprediksi untuk instansis atau contoh kasus yang lainnya, yang berbeda. Gitu ceritanya. Inilah jaringan saraf tiruan. Ada yang tanyakan mungkin? Ada yang tanyakan? Izin bertanya, Pak. Siap, mangga. Mari. Kalau DNS berarti fungsi aktivasinya pakai softmax ya, Pak? Kalau apa? Kalau di NNet tadi fungsi NNet, aktivasinya itu berarti pakai softmax ya, Pak? fungsi aktivasi itu banyak, Pak Eri. Jadi Pak Eri bisa memilih. Nah, bagaimana cara memilihnya? Coba aja dilihat di panduannya. Coba aja dilihat di panduan NNet-nya. Apa fungsi aktivasi yang digunakan? Banyak itu fungsi aktivasi itu. Ada tangan, ada sigmoid, ada fungsi tangga, macam-macam itu. Begitu juga fungsi untuk melakukan apa itu namanya back propagation yang tadi itu. Dia pakai gradient descent yang tadi itu. Gitu. Itu coba yang tadi itu yang Pak Eri bisa di googling itu. Dia pakai fungsi apa? Biasanya kalau nggak diapa-apain sih sigmoid defaultnya. Karena fungsi sigmoid yang paling sederhana. Gitu, yang paling sederhana. Nah, nanti tadi Pak Eri mengatakan ada back propagation. Back propagation itu adalah metode yang ada di jaringan saraf tiruan. Jadi jaringan saraf tiruan itu lahir pada tahun 42-an. 1942-an lah. Gitu ya. Terus berkembang. Ceritanya begitu. Sampai pada tahun 60-an. Kita belum lahir ya, jaringan saraf tiruan sudah lahir. Pada tahun 60-an, jaringan saraf tiruan itu mengalami stuck, berhenti, tidak ada perkembangan, tidak ada progres. Jadi orang sudah mulai melupakan pada tahun 60-an jaringan saraf tiruan. Sampai muncullah perkembangan atau update atau penemuan metode di jaringan saraf tiruan itu tahun 80-an. Jadi ada 20 tahun jaringan saraf tiruan itu ngeblank, tidak ada progres, tidak digunakan orang lah istilahnya gitulah. Gampangannya gitu. Tidak ditemukan lagi, tidak diupdate, tidak direvisi dan seterusnya. 20 tahun. Nah, tahun 80-an
jaringan saraf tiruan itu booming kembali sampai sekarang. Bahkan sekarang muncullah deep learning yang Pak Alko nanti presentasikan, yaitu sejak adanya backpropagation. Backpropagation itu adalah metode learning, Pak Eri, metode learning yang tujuannya adalah mengupdate bobot secara otomatis. Backpropagation. Jadi ada dua tahapan di jaringan saraf tiruan, itu adalah forward, ada backward. Forward itu maju ke depan, backward itu mundur. Forward itu artinya saya menghitung summation, fungsi aktivasi, kemudian saya mendapatkan outputnya. Oke, itu forward itu. Jadi dari input saya menghitung summation, saya menghitung fungsi aktivasi, saya dapat outputnya. Nah, output yang dihasilkan oleh forward itu belum tentu cocok dengan targetnya, dengan tujuannya. Misalkan di forward itu saya dari ciri-cirinya Pak Asep Doni, misalkan gitu kan ya, saya hitung summation, saya hitung fungsi aktivasi, ternyata saya dapat output Pak Asep Doni teh perempuan. Artinya output tidak sama dengan target. Targetnya apa? Ya pastilah Pak Asep Doni laki-laki lah. Nah, saya hitung lagi Bu Rani. Bu Rani saya masukkan sebagai inputnya. Saya hitung summation, saya menghitung aktivasi, ternyata saya katakan Bu Rani teh laki-laki. Nggak cocok lagi dengan targetnya. Maka karena output simulasi tadi, output dari komputer tidak sama dengan target yang seharusnya, maka bobotnya itu perlu saya update. Nah, proses mengupdate bobot itulah saya menggunakan backpropagation. Nah, di dalam backpropagation itu saya menggunakan turunan, fungsi turunan, kalkulus. Nah, fungsi turunan itu mengacu ke gradient descent, Pak Erik. Oh, bisa nggak saya mengacu ke metode algoritma yang lain selain gradient descent? Tentu saja bisa. Tentu saja banyak gitu orang yang ngusulin ini. Nah, proses mengupdate bobot itulah disebut sebagai backpropagation. Back itu artinya kembali, memperbaiki. Ketika kembali memperbaiki bobot sen, maka bobotnya berubah. Ketika bobotnya berubah, pada iterasi berikutnya, pada epoch berikutnya, saya sekarang menggunakan bobot yang baru. Ketika saya menggunakan bobot yang baru, maka datanya saya inputkan lagi. Ciri-ciri Pak Asep Doni, rambut berapa panjang, alis berapa panjang, tinggi badan berapa panjang, berat badan, terus saya hitung summation, saya hitung fungsi aktivasi, kemudian saya dapatlah output. Ketika outputnya mengatakan bahwa dengan bobot yang baru itu, outputnya ternyata Pak Asep Doni laki-laki, maka akurasi saya sekarang 100%. Untuk kasusnya Pak Asep Doni, ketika saya hitung Bu Rani dengan ciri-cirinya Bu Rani tadi itu, saya hitung summation, saya hitung fungsi aktivasi, forward, itu proses forward, ternyata si jaringan saraf tiroid masih bilang, Bu Rani teh perempuan, laki-laki. Tadi kan laki-laki ya, Bu Rani teh laki-laki. Masih salah. Pak Asep Doni benar, Bu Rani salah. Maka total akurasinya adalah 50%. 50%. Satu benar, satu salah. Maka ketika masih saya mengalami kesalahan dari Bu Rani, maka saya melakukan backward atau backpropagation lagi. Sampai kalau saya ingin memprediksi berapa orang yang ada di sini, 11 partisipan di sini, maka 11-nya diharapkannya 100% akurat. Jadi proses forward, backward, forward, backward, forward, backward, forward, backward. Nah, dalam satu ronde, forward, backward, itu disebut satu epoch. Tidak disebut satu iterasi, tapi disebut satu epoch. Kenapa? Karena di dalam satu epoch ada iterasi. Supaya nggak bentrok namanya, tadi saya bilang. Maka kalau ditentukan 50 epoch, maka 50 bolak-balik. Forward, backward 1. Forward, backward 2, forward, backward, sampai 50. Ketika sudah 50, maka saya berhenti. Kan nggak mungkin saya harus dapat akurasi 100% tapi mau nunggu 10 tahun. Kan nggak mau kan kita ya.
komputer kita juga ngehang gitu kan. Maka biasanya pemberhentiannya bukan karena akurasinya 100%, tapi karena maksimum epoch atau maksimum iterasi. Ketika maksimum iterasi tercapai, berapapun akurasinya, maka saya berhenti. Maka tadilah yang diperoleh sama Pak Eri. Boleh di-share, boleh ini lagi Pak Eri yang code. Nah, tadi saya sempat nanya, sebenarnya Pak Eri berapa akurasinya? Sebenarnya bisa dihitung di situ Pak Eri. Coba lihat. Saya screen lagi. Nah, sampai ke CM. Coba. Ke bawah. Nah, itu CM. Nah. Oke, yang sebelah kiri itu kelihatannya ada CSV, kolomnya, barisnya CSV. CSV. Oke. Itu adalah confusion matrix. Gaya confusion matrix itu sama persis dengan Pak Banyu, sama persis dengan Pak Alif yang sudah dipresentasikan minggu yang lalu. Kalau ditanya Pak Eri, itu maksudnya begini, saya jelaskan sedikit lah ya, supaya minggu depan gampang. C, baris C, ada kolom C, itu berapa banyak? 18. Itu artinya Pak Eri itu nebak dia itu C, ternyata memang C sebanyak 18. Kalau baris kedua, kolom kedua, ada S, ada S. Jadi saya nebak S itu sebanyak 40, ternyata 40-40-nya memang S. Memang betul. Kalau V, di dalam data testingnya Pak Eri itu nebaknya 21 itu bernilai V, ternyata memang V sebanyak 21. Berarti yang akurat adalah 18 ditambah 40 ditambah 21. Itulah tebakan yang benar yang dilakukan oleh ENNET. Sedangkan yang lain, yang 22 tuh, saya nebaknya C, ternyata salah. Ternyata tebakan saya V, dan itu sebanyak 22. Berarti saya salah 22. Oke. Kemudian yang baris ketiga tuh. Baris ketiga itu saya nebaknya 19, sebanyak 19 baris, itu V. Ternyata dia C. Berarti errornya berapa? 19 ditambah 22. Nah, berarti errornya berapa total? Berapa persen? Tinggal dipresentasikan. 19 ditambah 22 dibagi total semua angka di situ. Totalkan aja itu Pak Erik. Dikalikan 100%. Sedangkan kalau ditanya akurasinya berapa? Ya 100% dikurangin itu. Tapi kalau mau ngitung, 18 ditambah 40 ditambah 21 dibagi semua angka itu. Penjumlahan dari semua angka itu dikalikan 100%. Nah, itulah akurasinya. Pak Eri bisa ngitung sekarang tuh pakai kalkulator biasa. Gitu. Itulah akurasi dari confusion matrix. Nanti kita akan bahas confusion matrix. Ya. Ada yang tanyakan? Apakah Ibu Bapak sudah mulai familiar dengan R? Nah, itu tujuan saya sih. Oke. Tujuan karena ada pola dari kalau Ibu Bapak amati ya, maksudnya konsentrasi kuliah ya maksudnya. Dari Pak Alif, Pak Banyu, dan Pak Eri ada template. Ya. Apapun package yang Bapak Ibu gunakan, itu ada benang merahnya. Nah, kalau benang merah itu kebaca, maka nggak ada masalah saya pakai metode yang lain. Coba-coba, ternyata jaringan saraf tiruan jelek ya akurasinya. Kalau gitu saya coba pakai metodenya Pak Banyu, masih jelek ya. Coba pakai metodenya Pak Alif yang minggu kemarin, nggak ada masalah. Karena semua fungsi software library tadi itu punya template yang mirip. Kenapa kok punya template yang mirip? Karena itu adalah
kesepakatan tidak tertulis di CRAN. Gitu. Jadi baik publish di CRAN itu punya template saling mempelajari di antara mereka. Saling mempelajari di antara mereka. Gitu. Sehingga user tidak kesulitan menggunakan package itu. Nah, kalau konsep metodenya, tiap metode akan berbeda-beda. Yang Pak Alif berbeda, Pak Banyu berbeda, Pak Eri berbeda, yang tadi Pak Eri katakan tadi. Gitu. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Deal? Saya sambil nunggu, siapa tahu ada yang ditanyakan ya. Saya upload materi jaringan secara tiruannya Pak Eri ya. Mangga Pak Eri kalau mau belajar Pak Eri. Kalau misalnya dari slide saya ada yang tanyakan, mangga juga Pak Eri. Ini memang tidak kita bahas ya karena itu butuh 2 pertemuan sendiri dan ada kalkulusnya, takutnya ibu bapak jadi ini. Tapi nggak apa-apa bagi yang konsentrasi di situ, pengen belajar itu, mangga. Oke, ini ada 2 slide. Yang satu adalah decision tree, itu konsep dari kemarin minggu yang lalu, dan jaringan secara tiruan. Itu pengenalan. Apa yang dilakukan di deep learning itu sebenarnya advance atau apa itu istilahnya, perbaikan lah, istilahnya tambahan penemuan dari jaringan saraf tiruan. Kalau tidak tahu jaringan saraf tiruan, maka untuk belajar deep learning pun saya jamin nggak paham isinya. Gitu. Nah, di deep learning ada konsep tambahan lagi. Konsep yang tadi dipaparkan oleh Pak Eri tadi itu jaringan saraf tiruan itu bekerja untuk single core, standalone, untuk satu prosesor. Sedangkan deep learning multi prosesor, parallel computing. Sehingga ada konsep parallel computing. Nah, deep learning yang asli itu menggunakan VGA CAD. VGA itu parallel computing. Jadi kalau Pak Suratno, di laptopnya Pak Suratno ada berapa core? 8 atau 16 gitu ya? Atau 4 gitu ya? Itu kan biasanya spek laptop kita itu segitu ya. Nah, kalau di VGA walaupun prosesornya 1, itu di VGA itu pakai parallel computing. Maka kebanyakan deep learning menggunakan VGA CAD. Bukan prosesor, tapi menggunakan VGA CAD. Tentu saja keuntungannya akan lebih cepat ya, bagi yang tahu codingnya. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara menggunakan. Mungkin ada yang tanyakan untuk Pak Eri, NN. Cukup jelas? Baik, saya sudah catat Pak Eri. Udah di-upload semua tugasnya? Belum. Belum sekali di-upload. Yang di-upload bikin aja folder di situ, misalnya folder Pak Suratno atau dalam situ ada resume, ada PPT atau hal apa terkait di situ. Dokumennya juga mangga nanti di akhir perkuliahan ini. Ada yang tanyakan mungkin? Kita masih ada waktu 15 menit. Enet ini agak lama ya tadi. Tapi bagus Pak Eri sudah memaparkan ini ya. Mau tanya Pak? Mangga Pak. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa apa namanya deep learning ini memang agak advance sedikit ya, karena memang
membutuhkan setidaknya hardware yang mumpuni untuk mengoperasikannya gitu kan. Nah, kemudian apa namanya ketika saya coba gitu kan memang ada hang juga komputer saya jadi laptop saya. Memang tidak support kalau saya tengok itu dia apanya di tutorialnya itu Pak menggunakan GPU kan yang pengoperasian sehingga apa namanya untuk menampilkan hasil dari pengolahan itu butuhkan ini GPU yang besar atau mungkin spek komputer yang banyak core yang gitu kan. Namun apa namanya saya coba saya cari yang sederhana aja gitu Pak. Tetap sepertinya tetap ini TensorFlow. Cuman apa namanya di sini saya tengok itu CNN Pak, penggunaan CNN convolutional neural network CNN ya. Dalam saya juga belum banyak tahu mengenai ini ya. Dia baru dapat juga itu kan tadi Pak. Jadi mungkin saya coba paparkan sedikit lah Pak ya yang saya tahu gitu kan. Pernah termasuk di sini rencananya itu mencoba mendemonstrasikan mengenai CNN yaitu mengklasifikasikan data. Jadi data tersebut diambil dari CIFAR sebanyak lebih kurang sekitar 60.000 gambar. Kemudian nanti gambar berwarna Pak ya. Kemudian nanti gambar berwarna tersebut nanti dibagi sekitar 10 kelas itu kan. Dibagi sekitar 10 kelas. Kemudian setiap kelas itu ada 6.000 gambar setiap kelas itu kan karena dibagi setiap ini ya. Gambar berwarna 10 kelas, kemudian satu kelas itu terdiri dari 6.000 gambar. Kemudian datasetnya nanti dibagi menjadi 50.000 gambar pelatihan dan 10.000 gambar untuk pengujian gitu kan. Nah, jadi memang di script program ini sebenarnya masih banyak yang belum saya pahami karena baru saya pelajari kali karena kebingungan ketika apa namanya mengoperasikan TensorFlow deep learning itu kan apa namanya kalau yang dipaparkan Pak Eri tadi itu kan bagus ya karena apa namanya dasarnya dari situ sepertinya kemudian baru masuk ke deep learning gitu kan. Jadi saya coba paparkan sedikit ya Pak, boleh Pak ya? Apa disusun dulu aja Pak karena waktu kita terbatas ya, takutnya kepotong ya Pak. Jadi begini, tapi sebelumnya saya komentari dulu ya. Maksudnya nanti minggu depan presentasi lagi Pak Oku nanti. Jadi gini, tadi itu kan masalahnya hardware. Kalau tergantung kasusnya, Pak Oku, tergantung kasus. Jadi kalau kasus yang tadi diceritakan sama Pak Oku yang begitu besar image-nya ya, nah itu ambil kasus yang simpel. Jadi tidak harus pakai image, Jadi untuk tahap UTS ini yang perlu lakukan adalah cara menggunakannya. Jadi demo cara menggunakannya. Untuk kasus apa? Untuk kasus apapun. Artinya kalau untuk kasus apapun ya cari yang paling mudah tuh. Kan kalimatnya untuk apapun. Berarti maksudnya gitu. tidak image bisa saja mengenai teks Pak ya? Nah, ya nggak ada masalah. Nah, kalau Pak Alkus kesusahan untuk coding sendiri atau nyari data sendiri, maka googling lah deep learning yang lebih simpel. Atau bisa jadi gambarnya dipotong, tidak 6.000 baris gitu. Memang deep learning itu untuk kasus yang besar ya, Tapi konsekuensinya adalah spek hardware yang besar juga gitu. Jadi itu disesuaikan Pak. Pelajari dulu karena kita waktunya mepet nih apa itu tadi itu tapi ya nggak apa-apa saya persilahkan tadi Pak Eri panjang presentasinya tapi nggak apa-apa ini supaya ibu bapak bisa belajar satu nggak ada masalah kita ada waktu oke gitu Pak Oku jadi supaya nanti kalau kepotong ulang lagi ya minggu depan tugas kan ya akhir ini karena udah molor 1 minggu ya. Sebenarnya udah molor 1 minggu sudah saya diskon. Maaf Pak, suara Bapak agak kurang kresek-kresek gitu. Mungkin teman-teman yang lain ngerasa nggak? Ada. Sekarang bagus? Tes. Masih. Ya. Saya
Enak? Halo? Cukup jelas? Jelas ya. Jadi begitu Pak Alko, Baik, Pak. Pak yang lain, itu mangga aja. Tapi intinya ya sebaik mungkin ya, sebaik mungkin. Mungkin ada yang tanyakan? Yang belum, banyak ini, baru 3 ya. Nanti kita lihat. Biasanya sesudah belakang itu akan lebih cepat. Terutama misalnya confusion matrix, sedikit-sedikit sudah kita bahas ya. Gimana membuat sampel sudah kita bahas. Jadi yang kira-kira udah dibahas, dipercepat saja. Cukup? Bu Koidatun ada yang tanyakan? Pak Anjar ada yang tanyakan? Pak Anjar? Pak Anjar berubah lagi, Pak Anjar. Ya Pak, maaf, saya Anjar. sedang. Oh. Iya Pak, saya sedang di sekolah Pak, sedang. Ya, Saya berubah ke ini Pak, dari SS Grab ke apa namanya, ke F3 itu karena dari SS Grab itu saya belum menemukan sumber ya Pak, gitu. Dan ya pernah bercerita juga gitu bahwa awalnya apa Pak Anjar? awalnya tuh Excel itu kan bukan misalnya ya, kemudian ke Oh iya. Nah, terus? Grab, ke RS Grab. Nah, RS Grab itu ajar cari sumbernya apa namanya, belum menemukan gitu Pak. Nah, kemarin itu mencoba mencari, oh ternyata ada nih F3 gitu kan. Nah, saya coba pahami, meskipun belum terlalu paham Pak, tentang F3 itu untuk apa gitu, tapi setidaknya ada beberapa sumber yang ada jurnal yang mempublikasikan tentang F3 gitu. Jadi saya coba pelajari, baca gitu dari artikel yang diterbitkan pada tahun 2011 itu dari Austria itu atau apa gitu. Saya lupa. Gitu. Itu ya, Pak. Oke. Mangga. Ya, apa itu ya, harapannya jangan pindah-pindah lagi ya tuh. Waktunya sudah mulai nipis kan. Suka gitu kan. Siapa? Insya Oke. Ada yang ditanyakan? Bu Rani sudah ini Arul ya. Oke. Cukup? Kita berakhir di 8.40 ya kan ya. Jadi mungkin minggu depan lah kita coba ini kita selesaikan ya. Mungkin harus tepat waktu ya Ibu Bapak. Pak Indra, terus siapa tadi itu? Pak Anjar. Jadi kita latihan disiplin ya. Pak Sedoni. Saya suka ke mahasiswa saya ya, kalau Ibu Bapak amati saya, kan kita sudah 2 semester ketemu ya Pak Alko ya. Saya selalu memulainya itu tepat waktu. Masalah di akhirnya nanti berakhir lebih awal itu tergantung kondisi ya. Gitu ya. Lebih awal juga. Kenapa begitu? Karena kan kita perlu latihan ya. Kita perlu latihan disiplin. Ya benar ya Pak Eri ya. Nah, Pak Indra pengen siswanya disiplin kan gitu. Maka harus dari kita dulu ya. Ya Pak Alko ya. Nah, itu ada ayatnya itu Pak Alko ya. Benar Pak ya. Nah, janganlah mengatakan sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan ya. Itu berbahaya sekali itu. Jadi mohon Ibu Bapak, sebenarnya tidak hadir juga tidak masalah karena kepentingan kita berbeda-beda ya. Tapi harapannya sih kita punya komitmen diri sendiri untuk tepat waktu ya. Siap? Cukup? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.